Puluhan orang tua siswa tak kuasa menahan tangis saat mengadukan kisruh revitalisasi trotoar dan alih fungsi SD Negeri Pondok Cina 1 Depok di kantor DPRD Kota Depok. Sebuah jembatan gantung desa putus diterjang banjir bandang hingga membuat ratusan warga di wilayah desa Ciparai, Kabupaten Ciamis terisolir. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri diduga menjadi korban pembunuhan setelah ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alami kontraksi saat kehamilannya, seorang wanita dilarikan ke klinik oleh petugas gabungan yang sedang berjaga di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 12 November 2022. Ya, Tiwi dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Jalan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, kecelakaan itu diduga terjadi karena truk mengalami remblong hingga menabrak kendaraan di depannya. Kondisi kendaraan minibus ini ringsek berat setelah terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat siang. Pasalnya kendaraan sempat terjepit di antara 2 truk hingga penyok di bagian depan dan belakang. Menurut saksi mata, kecelakaan beruntun terjadi diduga akibat kontainer mengalami remblong. Truk kemudian melaju hingga menabrak 2 kendaraan lain yang tengah berhenti karena lampu merah. Tadi ada 3 mobil bang, depannya truk, ini tengah, ini yang paling belakang. Tadi ditabrak sama mobil apa? Yang ini ditabrak sama mobil Straus pada. Satu lagi kendaraan truk kemana? Ya? Satu lagi kendaraan truknya kemana bang? Yang truk depan karena udah paham, makanya melihat dan langsung cabut. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara kasus ini kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sementara itu di Jalan Tubagus Angke, Tanjung Duren, Jakarta Barat, seorang pengendara sepeda motor yang berprofesi sebagai kurir ekspedisi juga terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Korban yang terjatuh dari kendaraannya meninggal di lokasi kejadian akibat terlindas truk. Kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan truk kontainer ini terjadi Jumat malam di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Yusuf yang merupakan kurir ekspedisi tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motornya tengah melintas menuju arah Tambora, Jakarta Barat. Korban yang terserempet truk kontainer di arah yang bersamaan tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga terlindas ban truk. Diamanin di Polsek Tambora. Sempat kabur tadi? Ya, dia kayak kebungkuk begitu sih. Kepalanya Itu agak kegencet kayaknya sih. Itu kan dari helmnya itu pecah. Guna mengurai kemacetan kendaraan yang akan melintas, jenazah korban segera dievakuasi petugas Laka Lantas ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk divisum. Sementara sang supir diamankan berikut truk dan sepeda motor korban ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Diduga alami kebocoran di Palka, sebuah kapal kayu bermuatan sembako karam di perairan Lingga, Kepulauan Riau. Ya, beruntung 4 ABK berhasil dievakuasi setelah diselamatkan oleh perahu nelayan yang melintas. Bahan bangunan, sembako. Kapal kayu bermuatan sembako dan barang elektronik ini mengalami karam di pantai Kampung Mentok, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau pada Kamis malam. Kapal yang berasal dari Jambi menuju Dabo Singkep ini diduga alami kebocoran sehingga air laut masuk ke dalam palka kapal. Beruntung 4 orang ABK berhasil dievakuasi oleh nelayan yang melintas.
Usai mendapat laporan tentang kapal karam, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara dari Polres Lingga langsung datang menuju lokasi pada Jumat pagi. Barang-barang yang tenggelam kemudian dibawa dan diamankan ke Pelabuhan Dabo Singkep. Ketika Cap mengecek kepal K, ternyata kemasukan air. Begitu dicek dan dipompa keluar, airnya tidak mau. Akhirnya Cap berinisiatif mengkandaskan kapal di karang dekat desa Kampung Mentok, desa Batu Bedaun, sehingga kapal tetap tenggelam namun masih tersisa untuk kamar kapal. Saat ini kapal kayu yang karam masih berada di perairan Panduan. Sementara itu 4 orang ABK yang selamat masih dilakukan pemeriksaan di Mako Polres Lingga. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Nekat menyeberangi arus banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, sejumlah pengendara motor terjatuh. Bahkan diantaranya nyaris terseret saat melintas di tengah derasnya banjir lahar. Pengendara motor ini hampir saja terseret derasnya arus banjir lahar Gunung Semeru di aliran Sungai Curah Gobokan, Desa Supiturang, Wonojiwo, Lumajang, Jumat pagi. Kedua pengendara itu beruntung karena seorang relawan sigap menolong mereka dan membantu memegang kendaraannya. Hal yang nyaris sama juga dialami pengendara motor ini. Ia dan sepeda motornya terjatuh, namun ia selamat lantaran sejumlah relawan langsung menolongnya. Relawan juga membantu ibu-ibu dan balita menggunakan kendaraan double gardan dan eskavator untuk menyeberangi sungai. Beruntung tidak ada korban lantaran sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat dengan cepat membantu warga dan pengendara motor. Jalur yang di Jembatan Perak kan juga putus longsor itu, Mas. Ini dampaknya apa ini? Dampaknya penyeberangan terputus, Mas. Penyeberangan Malang terputus ini. Warga dan pengendara motor nekat menyeberangi aliran sungai setelah akses jalan di perbukitan Piket 0 longsor. Padahal jalur ini masuk ke zona merah karena hanya berjarak 11 km dari puncak Kawah Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah pohon beringin di tepi Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur tumbang setelah diterpa angin kencang. Pohon tumbang menutupi jalan hingga arus lalu lintas di kedua arah macet total. Besarnya pohon beringin membuat Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur praktis lumpuh begitu pohon tumbang pada Jumat siang kemarin. Terlebih tumbangnya pohon menimpa tiang lampu jalan dan juga rambu lalu lintas hingga roboh. Akibatnya arus lalu lintas di kedua arah jalan mengalami kemacetan panjang. Petugas kemudian datang untuk mengevakuasi pohon beserta tiang lampu dan rambu yang roboh untuk membuka akses lalu lintas. Menurut warga, pohon beringin telah menunjukkan tanda-tanda akan tumbang sejak beberapa hari sebelumnya. Ada angin kencang, tiba-tiba pohon itu langsung lumpuh. Nah, korban nggak ada. Tadi lagi sepi? Korban nggak ada. Lagi kebetulan lagi sepi, masa sholat Jumat. 70% itu udah pemiringannya udah belum ditebang juga. Makanya saya kemarin bilang, ini pasti akan lumpuh. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meningkat. Ya, tercatat sepanjang hari Jumat guguran awan panas terjadi sebanyak 2 kali dengan jarak luncur 1 km dari atas puncak. Diselimuti kabut tebal, detik-detik semburan guguran awan panas Gunung Merapi terekam kamera pengawas milik BPPTKG Yogyakarta. Terjadi sebanyak 2 kali semburan guguran awan panas sekitar jam 8 pagi dan juga jam 12 siang. Data BPPTKG menyebutkan guguran awan panas berlangsung selama 135 detik dan 104 detik dengan jarak luncur masing-masing 1 km mengarah ke Kali Boyong atau ke arah barat daya. Saat ini Gunung Merapi masih ditetapkan sebagai status siaga level 3. Seiring dengan masuknya musim hujan, warga diimbau tetap waspada. Karena selain adanya potensi guguran awan panas, juga adanya ancaman lahar dingin ketika hujan deras di atas puncak. Pemirsa, hujan deras di wilayah Ciamis mengakibatkan banjir di desa Ciparai, Kabupaten Ciamis hingga menyebabkan sebuah jembatan gantung terbawa arus. Ya, sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, 2 desa yakni Desa Kunci dan juga Sumber Arum, Kecamatan Dander diterjang banjir bandang bercampur lumpur dengan ketinggian air setinggi sekitar 90 cm di sejumlah lokasi.
Aliran arus banjir bandang ini melintas di depan permukiman warga di Desa Kunci dan Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Bahkan air banjir bercampur lumpur juga masuk ke dalam rumah warga. Akibat banjir bandang, ratusan rumah terendam dengan ketinggian sekitar 90 cm. Menurut warga, sebelum banjir menerjang, wilayah mereka diguyur hujan deras disertai angin selama lebih dari 1 jam. Bagi warga yang genangan air banjirnya mulai surut pada Jumat malam, langsung membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur. Di sini sampai hampir 90 cm. 90 cm ya? Airnya deras apa? Lumayan. Lumayan deras. Kan nggak begitu ngalirnya nggak begitu deras ya? Deras, cuman landai aja. Tapi cepat surut ya? Iya, cepat surut. Berapa jam surut nanti? Kisaran kurang lebih 1 jaman. 1 jaman. Tapi masih ada daerah yang tergenang, Mas? Masih. Yang sebelah kiri antara sungai itu masih tetap banjir, dan sebelah aliran ke utara. Yang rendah-rendah masih banjir ya? Masih. Hujan deras di wilayah Ciamis, Jawa Barat juga memicu terjadinya banjir di Desa Ciparai, Kecamatan Cidolog. Bahkan kuatnya arus menyebabkan sebuah jembatan gantung terbawa banjir. Akibatnya sekitar 158 warga kini terisolir karena jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses keluar kampung. Beberapa rumah yang terendam di Ciparai ada sekitar 95 rumah, kemudian di Pabuaran itu ada sekitar 10 rumah. Tapi tidak sampai ada korban jiwa atau seperti apa? Untuk korban jiwa tidak ada. Banjir di Desa Ciparai kerap terjadi setiap hujan deras turun. Warga berharap jembatan bisa segera dibangun kembali karena menjadi satu-satunya jalur transportasi warga untuk beraktivitas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bencana longsor pasca hujan melanda kota Jambi hingga mengakibatkan sebuah rumah rusak. Sementara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebuah musola ambruk setelah diguyur hujan selama beberapa jam. Diguyur hujan deras selama 3 hari, musola di Dusun Sudimampir, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, ambruk. Warga bergotong royong mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Tidak ada korban karena seluruh kegiatan di musola telah dihentikan 2 hari sebelumnya, menyusul kondisi bangunan yang sudah tua dan lapuk. Warga diimbau berhati-hati saat hujan, mengingat Tanjung Kerta termasuk area pergerakan tanah dan rawan longsor. Sementara itu di Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, sebuah rumah porak-poranda akibat longsor. Dinding rumah jebol karena tidak mampu menahan derasnya terjangan air bercampur lumpur yang datang dari lokasi pembangunan perumahan. Korban dibantu warga, lalu membersihkan rumah dari sisa lumpur. Tidak ada korban dalam insiden itu. Pihak pengembang perumahan bersedia memperbaiki kerusakan rumah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kisruh revitalisasi trotoar dan alih fungsi SD Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat terus bergulir. Puluhan orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok tidak kuasa menahan tangis ketika mengadukan persoalan yang mereka alami di kantor DPRD Kota Depok. Puluhan orang tua siswa SD Negeri Pondok Cina 1 Depok yang didominasi para kaum ibu ini tak kuasa menahan tangis saat berada di halaman gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Momen ini terjadi setelah para orang tua siswa melakukan audiensi dengan DPRD Kota Depok. Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Alo membenarkan soal keluhan para orang tua siswa dan menyarankan agar para siswa untuk masuk sekolah kembali pada hari Senin pekan depan. Kami memberikan kepastian bahwa hari Senin apapun itu anak-anaknya harus sekolah. Ya, maka guru-guru SD yang beberapa hari ini dirumahkan secara paksa dalam tanda kutip ya oleh Dinas Pendidikan, maka dia wajib untuk kembali mengajar hari Senin. Dalam pertemuan ini, selain dihadiri anggota Komisi D DPRD, juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Ya, apapun itu yang ngerjain pasti tahu dong ini jalanan ke sekolah ada gerbangnya. Yang kecil aja itu
Sebelumnya protes disampaikan sejumlah wali murid lantaran trotoar setinggi 1 meter menghalangi akses masuk ke Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Depok. Dampak revitalisasi trotoar ini, para pelajar dan guru kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah mereka. Video ini pun viral di jagat maya. Meski kini akses kendaraan dan akses untuk pejalan kaki sudah dibuat, namun permasalahan belum selesai. Pasalnya pemerintah Kota Depok berencana akan membangun Masjid Agung di lokasi ini. Sejak sepekan, pihak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar dan diganti dengan belajar secara online. Rencananya para murid SDN Pondok Cina 1 ini akan digabung dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Tim Liputan melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Kesal karena dana santunan belum dibayarkan, keluarga korban pesawat yang jatuh mengamuk di kantor maskapai penerbangan di Tangerang, Banten. Ya, mereka menuntut hak dana santunan segera dibayarkan lantaran sudah 1 tahun berjalan. Pihak keluarga mengklaim belum menerima dan mendapatkan kejelasan dari pihak maskapai. Tolong diatur deh. Masa 2 tahun loh kita ini. Kalian boleh mau pesta tapi nama orang tadi tidak selesaikan. Hati nurani di mana? Puluhan keluarga dari korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 meluapkan emosi di kantor maskapai di kawasan Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Marskal Surya Dharma, Kota Tangerang, Banten. Sudah setahun berlalu sejak jatuhnya pesawat pada Januari 2021 silam. Para keluarga korban belum mendapatkan dana santunan yang dijanjikan. Sejumlah keluarga yang datang dari berbagai daerah juga mempertanyakan kejelasan pihak manajemen yang selama ini tidak pernah memberikan informasi yang jelas pada para keluarga korban. Belum ada keterangan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait tuntutan ini. Ketika terjadi kecelakaan maka asuransi harusnya on. On itu dalam artian bisa diambil dong, kan orangnya udah mati. Kecuali saya tidak punya bukti bahwa itu abang saya. Ketika kita terdaftar secara NIK KTP di sistem, berarti kan sudah jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, kan sudah jelas. Kenapa masih harus bertemu lagi dengan RND? RND itu pelepasan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk Boeing. Kami tidak mau. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu 9 Januari 2021 lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru pesawat dilaporkan meninggal dunia. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Penyelidikan terkait kematian misterius 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres terus didalami. Dari hasil autopsi, keempat jenazah tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Tapi ada dugaan penyebab kematian para korban karena tidak menerima nutrisi baik dari makanan dan minuman selama 3 minggu. Tim gabungan Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres berupaya menguak kematian 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil autopsi, tim forensik menyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan pada keempat jasad. Namun tim dokter justru menemukan para korban tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Di autopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratorium bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum. Sebelumnya warga di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres digegerkan dengan temuan 4 mayat di satu rumah. Mereka adalah pria bernama Rudianto Gunawan bersama istri, anak, dan adik Rudianto. Di lokasi kejadian, polisi tak menemukan adanya kerusakan di rumah korban dan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Guna penyelidikan, polisi sejauh ini telah memeriksa 4 saksi, diantaranya ketua RT dan tetangga korban. Aparat juga masih mencari kendaraan milik korban yang diduga hilang karena tak ditemukan di lokasi kejadian. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Petugas instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat siang yang mengautopsi 4 jenazah memperkirakan seluruh korban telah meninggal dunia lebih dari seminggu. Ya, sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat siang kembali mendatangi TKP dengan membawa sejumlah barang bukti. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat Jumat siang kembali mendatangi lokasi ditemukannya 4 orang dalam satu keluarga yang tewas di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Tim membawa sejumlah barang bukti berupa barang yang berada di ruang keluarga. Sementara petugas kepolisian lainnya menghimpun keterangan saksi. Dari 5 orang ini minta keterangan salah satunya dari pihak keluarga. Tetangga di sekitar rumah mengenal korban dan keluarganya sebagai warga yang tertutup dan mengira telah pindah rumah. Jadi kalau dibilang ketemu atau enggak pernah ngelihat juga, cuman udah lama memang pikir ya kronologinya adalah beliau kan tadi ada rencana mau pindah, pikir dia udah punya tempat baru, memang jarang di sini jadi bolak-balik doang. Kalau memang mau waktu itu sempat mau dijual, ada klien datang pembelinya, calon pembeli ya, baru dijelasin kan mungkin dibuka bisa dia ini itu doang. Sementara itu dari hasil otopsi petugas instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, seluruh korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 1 pekan. Untuk jenazah menunjukkan karena ini sudah lebih dari 1 minggu. Dikarenakannya Pak? Itu karena penyebabnya itu kita belum bisa ini karena hasil dari laboratorium forensik belum. Artinya hanya kekerasan saja yang tidak ditemukan di jenazah korban. Untuk sementara ini dokter itu memberitahukan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh. Hingga kini kematian 4 orang dalam satu keluarga ini masih diselimuti misteri dan polisi masih terus menyelidikinya. Tia Anissa, Muhammad Subadri Arifki, dan Nyoman Ifrozin melaporkan dari Jakarta. Dari peristiwa lainnya, rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan gadis cilik sepulang ngaji di kota Cimahi, Jawa Barat sempat ricuh. Ratusan warga dan ibu korban tidak dapat menahan emosi ketika melihat tersangka. Ratusan orang menyoraki tersangka saat pria itu dibawa polisi untuk menjalani rekonstruksi pembunuhan bocah berusia 13 tahun. Reka ulang digelar di Gang Mukodar, Kota Cimahi, Jawa Barat, tempat tersangka menghabisi korban yang baru pulang mengaji. Suasana sempat tegang tatkala ibu korban yang tidak bisa menahan emosi menerobos kerumunan dan menghampiri tersangka. Namun sejumlah petugas meredamnya dan membawanya menjauhi tersangka. Dalam rekonstruksi ini, petugas mengawal ketat tersangka karena sejak awal kedatangannya di TKP terus memicu emosi warga yang kesal dengan ulah pemuda itu. Rekonstruksi digelar untuk memperagakan adegan tersangka melakukan kejahatannya. Tadi kita dari penyidik Satreskrim Polres Cimahi beserta dari Kejaksaan Kota Cimahi telah selesai melaksanakan rekonstruksi dengan 8 adegan dengan perincian yang lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka yang dijerat pasal berancam pidana mati karena dugaan pembunuhan berencana. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri diduga menjadi korban pembunuhan setelah ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri tewas dibunuh di rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban dihujani tikaman oleh penyerangnya yang mengenakan jaket ojek daring. Balikin. Petugas mengevakuasi jenazah seorang pemuda yang terluka parah setelah diserang dengan senjata tajam di rumahnya di sebuah kompleks perumahan di Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi.
Didapati luka tusuk di bagian dada, perut dan punggung mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu. Karena luka parah di sekujur tubuhnya, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian, tidak ada barang-barang yang hilang. Dan setelah ditelusuri, polisi juga menemukan sebilah pisau berlumuran darah yang diduga digunakan untuk menikam korban. Selain itu, polisi mendapat informasi orang yang diduga pelaku menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket ojek daring. Ibu-ibu yang melihat bahwa orang yang diduga pelaku adalah menggunakan kendaraan roda 2 dan mondar-mandir, sehingga terjadilah keributan dan penusukan tersebut diketahui oleh warga juga. Nah, kemudian setelah menusuk, yang diduga pelaku melarikan diri. Belum diketahui motif dari pembunuhan pria berusia 23 tahun tersebut. Untuk mengungkapnya, penyidik Polresta Bandung hingga kini masih melakukan penyelidikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu dalam penyelidikan, polisi mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan pria terduga pelaku pembunuhan mahasiswa di Cangkuang, Kabupaten Bandung. Aparat juga telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang teridentifikasi mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek daring. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria bersepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di Kompleks Perumahan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Informasi yang digali penyidik berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Pengendara motor itu adalah terduga pelaku pembunuhan mahasiswa bernama Muhammad Bagja berusia 23 tahun. Dari hasil penyelidikan, penyidik Satreskrim Polresta Bandung sudah mengantongi ciri-ciri pelaku yang teridentifikasi mengenakan jaket ojek daring. Ia tampak melintas usai menghabisi korban yang diketahui sebagai mahasiswa semester akhir perguruan tinggi negeri di Bandung. Polisi akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku, sehingga penyidik saat ini sudah melakukan upaya-upaya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melihat penyelidikan terhadap TKP, sudah melaksanakan kegiatan visum et repertum berkaitan dengan nanti akan dicocokkan dengan senjata yang akan digunakan oleh pelaku. Sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian seperti pisau untuk membunuh korban dan rekaman CCTV telah diamankan polisi untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dalam perkembangan yang sama, usai diautopsi di Rumah Sakit Salatiga Asih Bayangkara Polri, jasad Muhammad Bagja disemayamkan terlebih dahulu di Masjid Kompleks Perumahan Cangkuang. Suasana duka menyelimuti puluhan warga dan kerabat saat jenazah korban tiba. Atas permintaan keluarga, jasad korban langsung dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya di kawasan Tarogong, Kabupaten Garut. Dari keterangan aparat RT setempat, warga sekitar tak begitu mengenal sosok korban. Jadi untuk warga, sebagian besar tidak mengenal persis baik nama ataupun pekerjaan atau statusnya itu. Pas kejadian ini aja baru kita warga kenal kalau korban ini seorang mahasiswa. Hajali menambahkan korban selama ini lebih sering tinggal di kamar kontrakannya tak jauh dari kampus di Jatinangor, Sumedang. Dan pada saat kejadian, korban tengah berkunjung ke rumah orang tuanya dan tinggal sendirian, lantaran orang tuanya tak ada di tempat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Jasad korban ditemukan istrinya di dalam toko mereka di Bekasi, Jawa Barat. Pria pemilik toko distributor makanan ringan meninggal dunia di dalam tokonya di Jalan Pengasinan Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Jasad korban didapati dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Jenazah pria marga Silalah itu pertama kali ditemukan oleh istrinya yang membantu suaminya membuka toko. Namun korban didapati tergeletak di kamar mandi dengan tubuh bersimbah darah. Wanita itu berteriak hingga mengundang warga berdatangan. Jadi saya masuk ke dalam, saya tanya istrinya, gimana itu? Masih hidup enggak? Enggak, itu meninggal. Mana dia itu? Nah, saya lihat terikat tangannya kan? Terikat tangan? Iya, terikat tangannya. Kuat dugaan lelaki itu dibunuh setelah dirampok. Polisi yang memeriksa tempat kejadian mendapati uang tunai di dalam laci hilang dan perangkat CCTV serta alat perekamnya hangus terbakar. Di mana kita temukan satu orang korban, laki-laki, tidak bernyawa,
yang dalam terluka ada di toko miliknya sendiri. Secara fisik kita lihat korban tidak bernyawa dalam keadaan yang terikat baik tangan maupun kakinya. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor milik seorang guru madrasah swasta di Cilincing, Jakarta Utara dibawa kabur pencuri. Sementara itu di Rawasari, Jakarta Pusat, 2 pelaku yang mengenakan atribut ojek online gagal mencuri sepeda motor setelah motor curiannya justru mogok. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 pelaku dengan mengenakan atribut ojol di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Pusat. Apesnya, motor yang sudah digondol pelaku rupanya mengalami mati mesin sehingga terpaksa didorong. Aksi pencurian diketahui setelah korban melihat rekaman CCTV dan langsung berusaha mengejar pencuri itu. Pelaku yang panik meninggalkan motor korban dan langsung melarikan diri. Sementara itu sepeda motor milik seorang guru sebuah madrasah swasta di Cilincing, Jakarta Utara dibawa kabur pencuri. Dalam aksinya, pelaku yang bertindak seorang diri berpura-pura hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Pencurian motor yang dilakukan pelaku tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi yang ramai. Pelaku dengan santainya membawa kabur sepeda motor meski di kondisi sekitar ini banyak orang yang lalu lalang. Kini berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Terpergok mencuri sepeda motor milik seorang ibu, seorang pemuda di Tangerang, Banten babak belur di amuk massa. Beruntung nyawa pelaku diselamatkan anggota TNI yang melintas di lokasi kejadian. Massa yang geram tak henti-hentinya menghajar pria ini setelah terpergok membawa kabur sepeda motor milik seorang ibu di kawasan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sempat terjatuh saat melarikan sepeda motor korban yang diparkir di depan sebuah toko sembako. Saat jatuh itulah ia jadi bulan-bulanan massa. Walau sudah dalam kondisi babak belur, massa masih saja menghakiminya saat dibawa ke Polsek Cisoka. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah aparat TNI yang melintas di lokasi kejadian menghalau warga yang mengamuk. Diduga, aksi pencurian motor itu dilakukan pelaku bersama 2 rekannya. Namun 2 kawannya itu berhasil melarikan diri. Udah sempat dibawa lari ke lokasi desa Cileles, ke jalan Cileles. Dia jatuh, motornya teriakin maling. Pak RT juga lagi duduk, lagi santai, lagi ngopi. Ada teriak maling, ternyata sempat ngejar juga. Pelaku saat ini telah diamankan di kantor polisi. Sementara 2 temannya yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Sahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Di informasi berikutnya, pemirsa, aparat Polrestabes Palembang meringkus 3 anggota komplotan begal yang kerap beraksi di kota Palembang. Dalam beraksi, para pelaku tidak hanya sadis, mereka juga tak segan melukai korbannya. Sejumlah aparat menciduk 2 pria di sebuah rumah di kawasan Jalan Perguruan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa perlawanan, kedua pemuda tersebut pasrah saat diamankan aparat karena diduga bagian dari komplotan begal motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Tak sampai di situ, dari keterangan kedua pelaku, polisi lalu melanjutkan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya di kawasan Lorong Banyu Biru, Pelaju. Pria bernama Ian itu tak berkutik saat polisi membangunkannya. Penangkapan ketiganya dilakukan usai polisi mengamankan 3 pelaku lain. 6 anggota komplotan begal ini dikenal sadis dalam beraksi dan tak segan melukai korbannya. Modusnya bang gimana itu? Modusnya itu dia sama-sama berenam mencegat orang yang lewat, diambil motor secara paksa dan bahkan melukai. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Dede Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemirsa, 3 pelaku begal sadis di kota Cirebon digulung polisi. Kawanan begal itu beraksi menggunakan senjata airsoft gun dan tak segan-segan
melukai korbannya jika tidak menyerahkan sepeda motor serta uang. 3 pria ini digelandang polisi setelah diringkus aparat di rumahnya usai kembali dari tempat pelariannya di Kalimantan. Ketiganya diduga pelaku begal sadis yang kerap melukai korbannya. Modusnya, kawanan begal ini beraksi menggunakan akun media sosial palsu dan mengajak korban datang ke tempat penginapan. Korban yang tidak curiga lalu dihujani dengan suara tembakan senjata airsoft gun oleh pelaku. Tersangka tak segan-segan melukai korban jika menolak menyerahkan uang dan sepeda motor yang diminta oleh pelaku. Polisi menyita barang bukti sepeda motor korban dan juga tersangka serta sejumlah uang. Ketiga tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Tersangka bisa kita amankan pada saat akan mau membawa sepeda motor si korban. Dan barang bukti yang bisa kita amankan, ya, sepeda motor milik tersangka dan juga sepeda motor milik korban dan juga uang. Kita beralih ke informasi lain. Diduga karena masalah pribadi, seorang oknum polisi di Bandar Lampung terlibat cekcok dengan warga di pinggir jalan. Keributan semakin memanas setelah pria yang diduga anggota polisi ini hendak mengeluarkan senjata api dari balik bajunya. Keluarin sempi ya, keluarin sempi ya, keluarin sempi ya, keluarin sempi ya. Keributan ini terjadi di depan salah satu kantor jasa ekspedisi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Seorang pria yang mengenakan kaos bertuliskan polisi terlibat cekcok dengan sejumlah pria lain di pinggir jalan. Keributan kian menjadi karena pria yang diduga seorang polisi dari Satuan Gegana Polda Lampung ini hendak mengeluarkan benda yang diduga senjata api dari balik bajunya. Kejadian yang direkam oleh salah satu warga ini pun akhirnya viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami kejadian itu. Diduga keributan dipicu karena permasalahan pribadi. Yang jelas isu-isu yang berkembang ada rebutan lahan parkir dan lain sebagainya, ini tidak benar. Jadi ini adalah masalah pribadi antara seseorang dengan orang lain. Itu yang kebetulan ada melibatkan, ya katakanlah oknum-oknum, kalau memang keterlibatan anggota ada di dalamnya. Sejumlah pria yang terekam dalam video itu akan dipanggil ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan. Sementara itu untuk penyidikan polisi yang terlibat dalam keributan akan ditangani bidang Propam Polda Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Pemirsa, tim gabungan Polri berhasil membongkar dapur peracik narkoba di apartemen di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. 2 tersangka warga negara Iran berhasil diamankan. Sementara itu 1 tersangka berinisial S masih berstatus DPO. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri mengungkap dapur peracik narkoba di salah satu apartemen di kawasan Kasablanka. Kasusnya terungkap berawal dari laporan warga yang mengetahui rencana penyelundupan narkoba ke Jerman menggunakan keramik. Petugas menangkap tersangka MHD yang sedang menjemput paket. Setelah diperiksa, paket berisi keramik, rupanya terdapat narkoba jenis sabu di dalamnya. Usai ditelusuri, petugas membekuk AK di apartemennya. Di lokasi ini, polisi menemukan 1 set perlengkapan dapur untuk meracik narkoba. Polri juga menyita barang bukti narkoba seberat 9,3 kg dari apartemen itu. Mereka menyelundupkan barang bukti dengan menyembunyikan barang bukti jenis sabu itu di dalam atau di sela-sela contoh keramik yang seperti rekan-rekan saksikan ini. Di bawahnya itu kemudian diselipkanlah narkotika jenis sabu. Kemudian memanfaatkan salah satu apartemen sebagai tempat untuk melakukan proses penyempurnaan yang tadinya berupa serbuk atau berupa bubuk, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi, kemudian sampai dengan menjadi bahan jadi berupa kristal jenis narkotika. Ya, pemirsa, selesai jeda, Fokus Pagi akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya karena mengalami kontraksi ketika kehamilannya, seorang wanita dilarikan ke klinik oleh petugas gabungan yang sedang berjaga di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Fokus Pagi akan kembali dengan Pratiwi Kusuma.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, gerombolan remaja yang mengendarai sepeda motor menyerang sejumlah pelajar yang tengah bersantai di warung kopi di Bogor, Jawa Barat. Warga resah lantaran pelaku membawa celurit saat melakukan aksinya. Sekelompok pelajar yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi di Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor diserang oleh segerombolan remaja yang bersenjatakan celurit. Akibatnya para pelajar itu kocar-kacir berlarian menyelamatkan diri. Melihat lawannya kabur, pemuda yang membawa celurit berbalik arah lalu pergi bersama teman-temannya yang mengendarai sepeda motor. Pas minum masih asik, dia nggak tahu ada rombongan motor datang, dia di punggungnya ada celurit, langsung lompat ke atas di pagar ini. Kalau nggak lompat ya nggak tahu, udah kena celurit kali. Masuk sungai dia. Masuk sungai, Pak? Iya, sungai langsung menyelamatkan di warung teh itu. Ngumpet itu, tak amankan gitu. Berapa motor, Pak? Rombongannya banyak motor. Untuk mengungkap motif aksi penggunaan senjata tajam yang meresahkan masyarakat, polisi pun melacak pelaku melalui rekaman CCTV dan informasi masyarakat. Ada beberapa orang siswa yang sedang duduk-duduk nangkring di seputaran Pedagang Kaki 5 di Desa Wanaherang. Kemudian tiba-tiba datang 3 orang menggunakan sepeda motor yang menggunakan seragam juga dan berusaha menyerang pada salah seorang pelajar yang masih menggunakan seragam. Untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa serupa, polisi juga meningkatkan pengawasan keamanan di kawasan tersebut. Asep Sulihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Buntut dari insiden penyerangan pelajar di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, aparat gabungan langsung menggelar razia pelajar yang mengendarai sepeda motor. Tas dan bagasi motor tak luput dari penggeledahan petugas. Merespon keresahan warga, aparat gabungan kepolisian, Ormas dan Satpol PP serta Karang Taruna langsung menggelar razia pelajar yang membawa sepeda motor. Razia digelar tepat di lokasi kejadian penyerangan wilayah Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satu persatu sepeda motor yang dikendarai pelajar dihentikan dan tas serta bagasi motor digeledah. Dari sekian banyak pemeriksaan, petugas hanya menemukan 1 buah pisau cutter di bagasi motor seorang pelajar. Ini adalah dampak dari kejadian yang pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 di warung coklat yang ada di belakang kita ini. Seperti itu. Jadi kita mengantisipasi para pelajar karena lintasan ini banyak digunakan oleh para pelajar untuk melaksanakan tawuran. Makanya kami bersama warga dari Karang Taruna dan semuanya lintas ormas mengantisipasi jangan sampai di wilayah Cicadas ini terulang kembali adanya percobaan tawuran. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap seorang pria pemilik home industri minuman beralkohol ilegal di Bajo Asin. Tersangka sudah 8 bulan menjalankan bisnis ilegal ini dengan omset yang didapat mencapai 300 juta rupiah. Sulianto hanya bisa pasrah saat dirinya diringkus tim Indaksi. Ditreskrimsus Polda. Ia ditangkap saat sedang membawa puluhan botol minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Ogan Ilir. Dari pengembangan yang dilakukan petugas, diketahui jika tersangka memproduksi sendiri minuman beralkohol oplosan ini. Sudah 8 bulan tersangka menjalankan bisnis ilegal ini dengan omset mencapai 300 juta rupiah. Di mana dalam 1 bulan tersangka mampu memproduksi kurang lebih 100 dus atau sekitar 4.000 botol. Minuman beralkohol ini didistribusikan Sulianto ke berbagai daerah, mulai dari kota Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, hingga keluar Sumatera Selatan. Dengan kandungannya, kalau menurut kita pasti berbahaya, karena dibuat bukan dengan komposisi yang standar yang dimiliki saat ini. Sementara ini masih yang tersangka ini sendiri. Ya, dia dari memproduksi sampai mengedarkan dia lakukan sendiri. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dan tentang perdagangan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita lansia berusia 60 tahun ditemukan tewas dalam kondisi tubuh terbakar di Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Saat olah TKP, polisi mengendus bau minyak tanah.
Kematian Nur Hayani Dalimunte, wanita berusia 60 tahun, warga desa Sampean, Kecamatan Sekanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menggemparkan masyarakat desa. Keluarga dan kerabat korban merasa terpukul melihat kondisi korban mengenaskan. Dari keterangan yang diperoleh penyidik saat olah TKP, awalnya kerabat korban yang tinggal bersebelahan mendengar jerit tangis dan didapati api membakar tubuh korban. Mereka sempat memadamkan api namun nyawanya tak tertolong. Pada tubuh korban mengalami luka bakar yang cukup serius yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan selanjutnya korban kami bawa ke rumah sakit daerah Kabupaten Labuhan Batu untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya perkara ini dalam penyidikan di Polres Labuhan Batu. Kita beralih ke informasi lain, mengalami kontraksi di tengah kehamilannya. Seorang wanita dilarikan ke klinik oleh petugas yang sedang berjaga di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Berkat kesigapan mereka, sang ibu hamil akhirnya bisa segera mendapat penanganan medis. Di papa. Wanita ini tak kuasa menahan rasa sakit yang dialaminya hingga tak sadarkan diri. Ia akhirnya digendong oleh sejumlah petugas untuk dilarikan guna mendapat pertolongan medis. Usai dinaikkan ke mobil patroli, aparat pun segera membawa ibu hamil tersebut menuju ke klinik bersalin. Kejadian berawal saat sejumlah petugas kepolisian dan Dishub tengah mengatur lalu lintas di Medan 9 Simpang Juanda, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Korban yang berkendara seorang diri dari arah Jakarta tiba-tiba berhenti dan terlihat kesakitan. Setelah meminta petugas Dishub wanita untuk melakukan pemeriksaan, rupanya wanita yang tengah hamil 6 bulan itu mengalami kram dan kontraksi pada kandungannya. Katanya dicek untuk sementara sakit perut kram karena dia hamil 6 bulan. Terus kita langsung bawa ke klinik tempat dia biasa berobat. Kini wanita bernama Sinta warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat itu telah mendapat penanganan medis dan kondisinya membaik. Ia pun telah kembali ke rumah. Nayudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemerintah melalui Kemendagri meresmikan 3 daerah otonomi baru atau DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan pemekaran provinsi di Papua tersebut menambah jumlah provinsi di Indonesia menjadi 37 provinsi. Peresmian 3 daerah otonomi baru atau DOB Papua dilakukan bersamaan dengan pelantikan 3 pejabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada Jumat pagi. Adapun 3 pejabat gubernur yakni Apollo Savanpo, Gubernur Papua Selatan, Ripka Haluk, Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo, Gubernur Papua Pegunungan. Dengan penambahan itu, provinsi di Papua kini menjadi 5 provinsi. Diharapkan dengan adanya 3 provinsi baru di Papua tersebut bisa mempercepat berbagai pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan pemekaran 3 provinsi Papua itu, maka jumlah provinsi di Indonesia menjadi 37 provinsi. Kita harapkan dengan adanya provinsi baru, maka rentang kendali manajemen pemerintahan, pelayanan publik, lainnya akan cepat. Sama seperti mengambil model waktu pemekaran Papua Barat. Papua Barat kan lebih cepat sekarang. Juga pemekaran kabupaten kota yang ada di Papua itu kan percepat semua. Daerah-daerah terisolasi terbuka. Di informasi lainnya, pemirsa, amukan seekor gajah liar yang keluar dari hutan kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung pada Jumat dini hari menelan korban jiwa. Seorang petani yang tengah menjaga ladang jagung tewas terinjak gajah setelah sempat dilarikan ke rumah sakit akibat tulang rusuknya patah. Gubuk ini tadinya ada 3 orang. Oh benar tadi. 3 orang, yang satu turun untuk menghalau, rupanya gajah itu mengejar dia. Di tempat inilah peristiwa tragis tersebut terjadi Jumat sekitar pukul 3 dini hari. Gajah yang mengamuk keluar dari kawasan hutan Taman Nasional Waikambas lalu menerjang ladang jagung. Bermaksud menghalau gajah dari ladangnya, Zarkoni, warga desa Tambah Dadi, Lampung Timur, justru jadi sasaran amukan sang gajah. Tubuhnya terinjak-injak gajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat sejumlah luka termasuk patah tulang rusuk dan kaki. Di dada. Apa aja, Pak? Yang di sini 2 bekas kuku. Yang di sini
ada satu bekas kena ini ciwikan kelale, terus di kaki itu patah. Saat kejadian, korban tengah menjaga ladang bersama 2 temannya. Terus teman saya kan di bawah dikejar-kejar, terus saya di atas gubrek gubuk supaya gajah biar lari, nggak tahunya malah merubuhkan gubuk ini. Itu kawan bapak itu? Terus saya lari, kawan saya lari ke sana terus gajah itu. Setelah sempat beberapa jam dirawat di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, Kota Metro Lampung, korban meninggal dunia Jumat siang akibat sejumlah luka parah yang dideritanya. Isak tangis keluarga mengiringi jalannya pemakaman jenazah. Menurut warga, selama ini kawanan gajah liar kerap keluar dari kawasan hutan Taman Nasional Waikambas untuk mendatangi area ladang mereka. Warga berharap pihak pengelola Taman Nasional Waikambas bisa menekan beragam bentuk konflik antara gajah liar dengan warga. Dalam tahun ini saja tercatat sudah 2 kali terjadi konflik serupa dengan korban jiwa mencapai total 4 orang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Puluhan rumah di Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor diserang ratusan ulat bulu. Selain meresahkan ulat, juga menyebabkan sejumlah warga mengalami gatal. Guna memusnahkan serangan ulat bulu, petugas BPBD pun melakukan penyemprotan di sekitar permukiman warga. Satu persatu ulat bulu yang tersebar di permukiman warga dibersihkan oleh petugas BPBD usai adanya laporan. Ya, ratusan ulat bulu beberapa hari terakhir mengganggu kenyamanan warga di Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa di antaranya bahkan mengalami gatal-gatal karena menyerang tubuh warga. Udah 2 hari ini muncul terus ya. Sampai malam pun muncul terus. Kita warga termasuk saya sendiri ketika mau tidur tahu-tahu sudah ada di baju, ada di meja, ada di kursi gitu. Diduga munculnya ulat bulu berasal dari lahan kosong sebuah apartemen yang mangkrak. Selain menyisir 25 rumah warga dengan melakukan penyemprotan, petugas BPBD pun menyemprot lahan kosong sekitar apartemen yang tak jauh dari permukiman. Guna mengantisipasi munculnya kembali ulat bulu ini, warga akan melakukan kerja bakti dengan membersihkan lahan lokasi munculnya ulat bulu. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Diduga kelaparan di habitat asalnya, kawanan monyet liar kini kerap tampak berkeliaran di permukiman di wilayah Klaten, Jawa Tengah hingga warga pun resah. Selain khawatir menyerang anak-anak, atap sebuah warung juga jebol dirusak monyet. Wah, meresahkan nih. Kawanan monyet liar diantaranya memasuki permukiman warga di Desa Srebegan, Ceper, Klaten. Monyet tampak berlarian dan naik turun dari atap satu rumah ke rumah yang lain. Akibat ulah kawanan monyet, setidaknya atap sebuah warung jebol. Dari atas sana anjlok situ terus jual gitu. Pecah semua satu kamar. Kawanan monyet liar juga tampak di Desa Mireng, Trucuk, Klaten. Warga pun mengaku resah, khawatir monyet menyerang anak-anak yang kerap bermain di luar rumah. Soalnya kan anak kecil banyak sini. Ya naik-naik gendengan gitu ya Pak, kemarin itu. Udah ditakutkan nggak Bang? Ya itu. Ya ditakutkan anak kecil itu cuma. Ya curi makanan itu takutnya. Pihak kepolisian setempat pun turun tangan. Kapolsek Trucuk AKP Sarwono berjanji akan langsung berkoordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Surakarta untuk mengatasi serbuan kawanan monyet liar dari permukiman. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Maskot Piala Dunia 2022 Qatar Laeb berkeliling menghibur warga saat hadir di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Puluhan korban investasi bodong Binomo kembali berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Ya, mereka menuntut majelis hakim terdakwa kasus trading option Binomo tersebut divonis seberat-beratnya.
Berjalan kaki sambil membentangkan spanduk dan poster tuntutan, puluhan korban kasus penipuan Indra Kents dari berbagai daerah kembali melakukan unjuk rasa pada Jumat siang. Para korban terus menuntut agar uang mereka dikembalikan secara utuh. Sejumlah korban yang berasal dari luar kota nantinya akan menginap di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang hingga jadwal sidang putusan pada Senin mendatang. Hal ini lantaran korban sudah tidak memiliki biaya untuk kembali ke kampung halaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya untuk para korban yang terlibat. Kami tidak memohon. Apalagi yang dipertimbangkan, seorang guru Indra Kents sudah dituntut 10 tahun dan harta sitaan dikembalikan ke korban. Dan itu yang kami inginkan. Keadilan itu yang kami inginkan kepada Indra Kents, yaitu dihukum seberat-beratnya itu 20 tahun penjara dan harta sitaan itu dikembalikan ke korban. Nekat menyeberangi arus banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, sejumlah pengendara motor terjatuh. Bahkan diantaranya nyaris terseret saat melintas di tengah derasnya banjir lahar. Pengendara motor ini hampir saja terseret derasnya arus banjir lahar Gunung Semeru di aliran Sungai Curah Gobokan, Desa Supiturang, Wonojiwo, Lumajang, Jumat pagi. Kedua pengendara itu beruntung karena seorang relawan sigap menolong mereka dan membantu memegang kendaraannya. Hal yang nyaris sama juga dialami pengendara motor ini. Ia dan sepeda motornya terjatuh, namun ia selamat lantaran sejumlah relawan langsung menolongnya. Relawan juga membantu ibu-ibu dan balita menggunakan kendaraan double gardan dan eskavator untuk menyeberangi sungai. Beruntung tidak ada korban lantaran sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat dengan cepat membantu warga dan pengendara motor. Jalur yang di Jembatan Plela kan juga putus longsor itu, Mas. Ini dampaknya apa ini? Dampaknya penyeberangan terputus, Mas. Penyeberangan Malang terputus ini. Warga dan pengendara motor nekat menyeberangi aliran sungai setelah akses jalan di perbukitan Piket 0 longsor. Padahal jalur ini masuk ke zona merah karena hanya berjarak 11 km dari puncak Kawah Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pelatih Portugal Fernando Santos telah mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia Qatar 2022. Ya, Cristiano Ronaldo akan memasuki Piala Dunia kelimanya dengan tim syarat talenta. Namun Portugal harus kehilangan sejumlah langganan timnas akibat cedera. Portugal resmi mengumumkan skuad yang akan turun di Piala Dunia Qatar 2022. Cristiano Ronaldo akan memimpin tim beranggotakan 26 orang bertalenta tersebut. Ronaldo akan bermain bersama Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Joao Cancelo, Ruben Dias, dan bek berusia 39 tahun Pepe. Bek berusia 19 tahun Antonio Silva juga mendapat panggilan pertama untuk membela Portugal. Namun pelatih Portugal Fernando Santos tidak membawa sejumlah pemain yang biasa jadi langganan timnas. Ada Joao Moutinho, Jose Fonte, dan Renato Sanchez. Adapun penyerang Liverpool Diogo Jota harus absen di Qatar akibat cedera. Fernando Santos masih mengandalkan Cristiano Ronaldo untuk meraih trofi Piala Dunia pertama bagi Portugal. Kendati penyerang berusia 37 tahun itu sedang mengalami penurunan performa di Manchester United. Todos os jogadores que eu convoquei, e alguns que se viessem outros seria exatamente igual, vêm todos com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. E Cristiano inclui-se nesse lote. Setelah meraih gelar akbar perdana, yaitu Piala Eropa 2016, Portugal juga menjadi kampion edisi perdana Liga Negara-Negara Eropa pada 2019. Namun tim Seleção das Quinas hanya mampu finish di babak 16 besar di Piala Dunia 2018 dan Piala Eropa 2020. Qatar memiliki kesan sebagai negara gersang yang dikelilingi oleh bukit pasir. Ya, tapi demi kesuksesan Piala Dunia 2022, panitia pelaksana punya metode yang berhasil menghijaukan Qatar. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 telah menyiapkan beragam hal sebaik mungkin, termasuk rumput stadion.
negara yang berada di Jazirah Arab itu membuat area pembibitan seluas 880.000 meter persegi di kawasan Salal untuk melapisi seluruh stadion Piala Dunia dengan rumput hijau serta membangun taman-taman di area sekitarnya. 12 spesies rumput berbeda telah diuji coba untuk menentukan kualitas paling tepat di stadion dan fasilitas latihan tim. Selain itu, juga ada 60 tipe pohon dan semak yang akan mempercantik arena pertandingan. Pohon-pohon tersebut telah didaur ulang dari berbagai penjuru Qatar, termasuk sumbangan dari warga lokal yang ingin menyukseskan gelaran Piala Dunia. And legacy, if you want to do the legacy, you have to have the knowledge to produce for the World Cup. So we are not looking only to import things, because importing things, it will not solve the problem. You will always have to import for the World Cup or after the World Cup. So we are thinking like, guys, let's do something can stay for the government, can stay for the country and the generation and the futures. Hasil penelitian hortikultural di Qatar ini dijamin bisa membuat dunia kagum. Pentas Piala Dunia termahal sepanjang sejarah siap digelar di atas rumput yang berkualitas. Pemirsa, demam Piala Dunia 2022 yang akan dimulai 20 November mendatang semakin terasa nih, Tiwi. Iya, ini di Medan, Sumatera Utara salah satunya. Maskot Piala Dunia 2022 berkeliling mengajak warga untuk foto bersama, memberikan jadwal tayangan Piala Dunia yang akan ditayangkan MTech Group. Laib, maskot resmi Piala Dunia yang dirilis FIFA mendatangi sejumlah tempat wisata dan keramaian di kota Medan. Salah satunya di Masjid Agung di Jalan Diponegoro, serta Masjid Raya Al-Masun di Jalan Sisingamangaraja pada Jumat siang. Selain menghibur warga dengan mengajak foto bersama, Laib juga membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan oleh MTech Group. Foto selfie maupun foto bersama dengan Laib kemudian diposting di media sosial untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan aksesoris khas Piala Dunia. Kayak gini ngebuat kita jadinya punya wawasan aja kan, pengetahuan tentang dunia sepak bola di luar negeri gitu, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri kita juga tahu. Berkat yang kayak gini juga kita akhirnya punya pengetahuan yang nggak kita dapetin gitu kan, nggak perlu searching, mereka yang sosialisasi langsung ke bawah. Laib yang identik dengan tutup kepala khas pria Arab ini akan mengelilingi kota Medan dan sekitarnya untuk ikut menyemarakan gelaran Piala Dunia 2022. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Dipersembahkan oleh Pemirsa, di tengah jeda kompetisi tertinggi tanah air, Persib Bandung akan kembali menguji ketajamannya dengan menghadapi Bekasi City dalam pertandingan persahabatan. Ya, meski hanya sebatas laga uji coba, duel ini begitu penting bagi kedua tim untuk menjaga kualitas permainan para pemainnya. Persib Bandung akan menggelar laga uji coba menghadapi klub Liga 2 Bekasi City di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Sabtu sore. Duel ini digelar di tengah ketidakpastian kompetisi sepak bola di tanah air yang sudah vakum selama lebih dari 1 bulan. Walaupun kompetisi terhenti, tim berjuluk Pangeran Biru nyatanya tetap rutin menggelar latihan untuk menjaga kekompakan dan kondisi fisik para pemain. Ditambah lagi dengan hadirnya laga persahabatan seperti ini, akan kembali mengasah ritme permainan Persib yang selama lebih dari 1 bulan tidak teruji ketajamannya. But in game is always difficult. That's why you need these games to play. You come back in this game rhythm, and so yeah, we will see tomorrow. Ada permohonan dari Persib untuk melakukan latihan bersama. Dan memang mungkin di tengah kekosongan kompetisi, tim-tim yang memang masih berlatih kan memang diperlukan ada suatu latihan bersama. Duel kontra Bekasi City ini sejatinya akan menjadi laga perdana bagi Persib sejak kompetisi tertinggi di tanah air terhenti. Namun, laga uji coba sore nanti dipastikan tidak akan dihadiri oleh penonton. Pertandingan antara Persib menghadapi Bekasi City akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di Indosiar dan Video. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV menyalurkan ratusan paket di wilayah ibu kota Jakarta. Ya, kali ini bantuan diberikan pada para pencari barang bekas yang hidup di bantaran rel kereta api di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Penyaluran ratusan paket sembako merupakan kolaborasi IEPP SCTV Indosiar dengan PT Adaro Energi Indonesia, sekaligus merayakan hari jadi Adaro yang ke-30. Bantuan paket sembako yang berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya diberikan langsung pada pencari barang bekas yang hidup di bantaran rel kereta api Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Bagi sejumlah warga terpaksa memilih mencari barang bekas karena di PHK di tempat bekerja akibat pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan dirasakan sangat bermanfaat untuk membantu meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sangat-sangat berguna sekali dan sangat membantu kami sekali. Sebelumnya saya ucapkan kepada YPP, SCTV, Indosiar, dan Adaro semoga sukses selalu. Dan sama karyawannya semoga sehat selalu dan sukses buat tim. Selain disalurkan pada para pencari barang bekas, tim YPP SCTV Indosiar juga membagikan paket sembako kepada anak yatim di daerah Kawi-Kawi Bawah, Jakarta Pusat. Bantuan serupa akan terus dilakukan karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini juga corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, pemirsa, ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan lainnya di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV analog mati, TV digital mulai. TV digital ini bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet, dan juga siarannya gratis. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.